Selamat datang, precious people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Charles Sianturi dari program Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Intek Genap tahun 2023. Pada kesempatan video kali ini, kita akan banyak belajar hal dan mengupas salah satu fenomena sosial yang sering terjadi dalam dunia pendidikan, terutama dalam dunia kampus. Mungkin teman-teman kalau dibilang masalah ini sudah menjadi masalah yang sangat klasik, akan tetapi sampai sekarang masih menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama sosial media. Mahasiswa, dosen, dan staf kampus sebagai warga lokal dan juga sebagai warga kampus sering mengalami fenomena tersebut. Fenomenanya adalah terkait dengan masalah komunikasi yang dibangun antara mahasiswa, dosen, dan juga staf kampus, yang ini berkaitan dengan interaksi edukatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kampus. Perlu kita ketahui teman-teman, dalam mencapai tujuan pendidikan dalam suatu kampus itu perlu sinergi antara mahasiswa, dosen, dan juga staf kampus. Ketika ketiga hal ini saling bersinergi dan saling bekerja sama, maka tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kampus bisa tercapai dengan efektif. Akan tetapi sering muncul masalah terkait dengan bagaimana berkomunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan juga mahasiswa dengan staf, dan sebaliknya juga staf dengan mahasiswa, yang sering menimbulkan pro dan kontra yang muncul di masyarakat dan sosial media. Nah, mungkin teman-teman penasaran, kira-kira kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Padahal ini adalah masalah klasik yang sudah sering terjadi di dalam dunia kampus. Akan tetapi miskomunikasi atau masalah komunikasi yang dijalin itu sering bermasalah, baik itu melalui sosial media ketika mahasiswa menyampaikan pesannya kepada dosen atau juga melalui platform lain. Jadi sebuah pertanyaan bagi kita bersama, kira-kira apa penyebabnya dan apa solusi yang bisa dilakukan supaya masalah ini tidak terjadi lagi? Karena kalau bilang masalah ini sudah berlarut-larut yang sampai sekarang masih terjadi. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan membahas secara mendalam kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut dan sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya komunikasi yang dibangun oleh mahasiswa dengan dosen, dengan staf kampus bisa berjalan dengan baik, sehingga tujuan pendidikan yang dicapai oleh sebuah kampus bisa tercapai dengan baik dan juga efektif. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi dengan berbagai pihak yang akan memberikan perspektif masing-masing terkait dengan masalah komunikasi tersebut yang telah saya sampaikan dan cara untuk mengantisipasinya seperti apa. Jadi teman-teman, mari saksikan video diskusi bersama salah satu rekan saya juga di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Mari saksikan bersama. Baik, teman-teman semua, pada kali ini saya sudah bersama rekan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak diskusi, meminta perspektif dari salah satu mahasiswa ya terkait dengan komunikasi, karena beliau juga merupakan salah satu warga kampus yang sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak di kampus, baik itu sama mahasiswa, dosen, dan juga staf kampus dengan berbagai tujuan yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita mengulas lebih lanjut terkait dengan komunikasi tersebut, mungkin bisa perkenalkan diri dulu, siapa dan dari jurusan mana? Baik, selamat pagi teman-teman. Saya Vini, saya dari Universitas Negeri Yogyakarta dan dari jurusan Pendidikan Sejarah
tepatnya menjadi salah satu rekan kelas dari Mas Charlie. Baik, gitu ya teman-teman. Jadi namanya adalah Vini. Jadi dia merupakan mahasiswa program Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi kalau dibilang S1-nya juga di kampus mana nih Kak? Saya dari Universitas Negeri Medan kebetulan ya Mas Charlie. Oh betul ya, berarti kalau dibilang sudah ada hampir 6 tahun ya sebagai mahasiswa yang sudah sering menjalani komunikasi dengan mahasiswa, dosen dan juga staf kampus. Jadi ibaratnya enggak kaget lagi gitu dengan komunikasi selama ini ya. Ya sebenarnya kalau seandainya ditanya dari perspektif saya, jujur saya ada sedikit kesusahan ya dalam berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa, dengan dosen dan juga staf kampus, karena ada banyak hal yang mungkin menjadi salah satu alasan saya sendiri, karena karena ada sebuah saya punya insecurities gitu mengenai komunikasi dengan orang-orang di sekitar saya, dan itu emang sudah berlangsung dari lama ya teman-teman, karena ada satu hal dan lain sebagainya yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi begitu Mas Charlie. Oke baik teman-teman, jadi udah disampaikan oleh rekan kita ini, walaupun dia sudah menjalani studi S1 dengan 4 tahun, tapi setelah masuk S2 ternyata masih ada sedikit insecure ya, karena mungkin ada berbagai faktor. Tidak apa-apa, itu wajar dengan manusia. Nah, berkaitan dengan masalah komunikasi di dunia kampus, kita tahu Mbak Vini sebagai mahasiswa pasti mempunyai tujuan gitu ya kan, sebagai mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah. Nah, aku mau tanya seperti ini, dari Mbak Vini, seberapa penting sih komunikasi kita dengan sama mahasiswa, dosen, dan staf kampus itu? Sebenarnya banyak ya Mas Charlie, kalau seandainya ditanya apa sih tujuannya, apa sih tujuan komunikasi yang jadi tujuannya tuh banyak ya Mas Charlie. Salah satunya seperti kita itu bakal mendapatkan banyak sekali masukan dari teman-teman jika kita bertanya, dan kemudian kita juga jika bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan dosen, itu akan menjadi nilai plus ya kalau dalam pembelajaran, karena ada banyak hal yang kita tidak tahu dan kita tanyakan ke dosen itu menjadi lebih mudah. Jika seandainya teman-teman itu memiliki insecurities dengan sama seperti saya, itu akan menjadi lebih sulit ya teman-teman, apalagi dengan dosen, dengan staf kampus, dan dengan teman-teman mahasiswa juga gitu. Jadi ada beberapa hal yang membuat hal itu menjadi masalah tersendiri untuk saya, seperti saya jadi penyendiri, dan jika ada sesuatu hal yang saya ingin tahu tuh saya harus benar-benar mencari orang yang membuat saya bisa berkomunikasi dengan mudah, seperti contohnya dengan teman dekat saya. Jadi saya bisa bertanya soal beberapa hal gitu, dan jika saya ingin bertanya kepada dosen, saya malah merasa seperti saya takut gitu, mungkin takut karena ada apakah yang akan saya omongin ini ada kesalahan, atau apakah jika saya mengatakan hal ini itu menjadi sebuah masalah nantinya, seperti itu. Jadi menurut saya kalau ditanya tujuan pentingkah berkomunikasi dengan baik dengan rekan mahasiswa, dengan dosen, dan juga dengan staf kampus, itu sangat penting ya teman-teman. Itu juga untuk keberlanjutan kita di kampus, dan juga untuk berkelanjutan di mana kita nantinya ke depannya itu seperti apa gitu teman-teman. Itu Mas Charlie. Baik ya, jadi sudah dijelaskan dengan sangat detail kalau misalnya sangat penting untuk membangun komunikasi baik untuk mahasiswa, dosen, dan juga staf kampus. Mungkin salah satu contoh seperti ini, misalnya nih dalam satu kelompok kita, kalau nggak ada komunikasi yang bagus, kapan selesainya makalah sama PT kita itu? Ya, kalau kita nggak bangun komunikasi gitu, ya kapan selesainya gitu? Misalnya tujuan kita mau jumpai dosen, mau menanyakan, Pak, Bu, jam berapa kita kuliah? Kalau kita nggak bangun komunikasi yang bagus, pastinya dosennya juga bakal ya
mungkin nggak tahu gitu udah kita jam berapa. Jadi perlu gitu kita membangun komunikasi yang bagus. Dan sekarang juga sama staf kampus kita masa-masa sinkronis seminar proposal, kita perlu komunikasi yang bagus nanti supaya data-data administrasi kita bisa lancar dengan bagus gitu. Jadi begitu ya teman-teman, setiap mahasiswa itu punya tujuan masing-masing, baik itu dosen, mahasiswa dan juga staf kampus. Nah, seperti ini, selama Mbak Vini menjalani perkuliahan, baik itu dari S1 sampai S2 ya, kira-kira selain tadi disampaikan bahwa sebenarnya ada insecure ya ketika menjalani komunikasi, mungkin karena ada perbedaan seperti saya, karena perbedaan latar belakang budaya itu sangat berpengaruh. Karena kita ngomong menurut kita itu nggak kasar, tapi menurut orang lain itu kasar. Seperti jadinya ada rasa kayaknya salah punya komunikasi seperti itu. Nah, dari Mbak Vini ada nggak seperti, karena aku merasa seperti itu waktu S2. Mungkin bagi mereka itu sudah keras, tapi itu sudah lembut. Tapi jadinya kita kan apa gitu nggak nyaman lagi di komunikasi karena udah dia ngomongnya keras gitu, padahal enggak. Nah, dari Mbak Vini ada nggak seperti itu, pernah mengalami seperti itu? Sejauh saya itu ya Mas, sejauh saya belajar di mana tempat saya itu tidak pernah mengalami hal seperti itu sih. Jujur, karena kesusahan dalam komunikasi saya itu tidak ada hubungannya dengan latar belakang suku maupun budaya saya, tetapi karena seperti yang saya sudah sebutkan dari awal bahwasanya insecurities itu yang membuat saya menjadi susah untuk berkomunikasi karena saya takut mungkin menyinggung orang lain, mungkin dengan ucapan saya itu nantinya bisa menimbulkan masalah. Hal itu yang membuat saya jadi ragu dan juga takut untuk berkomunikasi, bahkan untuk menjalin membangun komunikasi yang baik dengan teman mahasiswa maupun dengan dosen dan juga staf kampus. Seperti halnya di dalam dunia perkuliahan kita ya Mas Charles, kita itu kan sering berdiskusi sebenarnya. Terkadang saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam diskusi, terkadang saya tertahan karena saya berpikir terlalu lama ya teman-teman untuk membangun komunikasi itu bagaimana, apakah ini nanti kalau saya menyampaikan pendapat saya apakah itu nantinya menjadi masalah, atau seandainya saya menyampaikan pendapat atau pertanyaan saya itu nantinya malah membuat saya diserang dengan kesalahan saya gitu. Makanya hal itu yang membuat saya takut ya teman-teman untuk berkomunikasi. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama seperti saya, dan itu juga menjadi masalah dari dulu hingga saat ini teman-teman. Bukan karena saya tidak mau berdiskusi ya dengan teman-teman atau apa segala macam, cuma karena saya itu terlalu lama untuk berpikir bagaimana untuk menyusun kata yang baik untuk dikeluarkan dari mulut saya gitu teman-teman. Itu memang adalah salah satu hal yang sangat sulit ya buat saya. Berarti setiap individu itu punya fakta yang berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri memang karena udah budaya seperti di masyarakat Batak yang seperti jadinya agak singkat. Tapi kalau dibilang ada rasa insecure, enggak. Aku langsung 12 itu ngomong gitu. Jadi setiap orang itu mempunyai berbeda. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengatasinya. Iya, betul. Kembali lagi kita penting menjaga komunikasi yang baik, itu penting untuk membangun komunikasi yang baik supaya apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai. Ketika komunikasi nggak bagus, tujuannya pun jadi nggak tercapai. Iya, benar sekali Mas Charles, dan itu sangat saya alami dari dulu hingga sekarang. Susahnya seperti itulah teman-teman ya. Oke, baik. Ya, teman-teman mungkin sudah jauh lebih paham ya terkait dengan masalah komunikasi ini. Nah, di sini juga saya akan menampilkan 2 video terkait dengan pro dan kontra komunikasi antara mahasiswa dan dosen yang sering terjadi dalam dunia kampus. Jadi nanti aku mau minta perspektif dari seorang mahasiswa gitu. Jadi kita akan lihat perspektif dari mahasiswa sebagai mahasiswa ya juga ya, karena walaupun ini mahasiswa S1 tapi juga kan nggak beda jauh gitu. Jadi aku mau lihat perspektif dari mahasiswa ini menanggapi hal tersebut. Nah, langsung aja kita buka videonya ya. Jadi ini ada video yang pertama, sebenarnya ini adalah karena masalah seorang mahasiswa menghubungi melalui WhatsApp gitu dosennya, tapi pro dan kontranya adalah karena memang ini tanggal merah, ya kan, tanggal merah gitu. Jadi dosen itu merasa diganggu gitu waktunya gitu. Nah, mungkin bisa kita lihat ya videonya. Tapi di sini padahal yang pro itu mengatakan padahal tinggal jawab iya gitu aja, tapi ada yang kontra, mana ada punya mana attitude-nya gitu, hubungi dosen di jam
apa ya, di tanggal merah gitu. Jadi mungkin bisa langsung kita contoh ya, bisa dibaca ya. Nanti saya minta perspektifnya dari Mbak Vini. Oke, jadi ini adalah apanya, Vira, mahasiswa ditegur dosen gara-gara dia print tanggal merah. Apakah ini salah? Ya, mungkin bisa dibaca dulu chatnya gitu. Ya. Jadi itu, Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu waktunya. Saya perwakilan dari kelas B manajemen. Ya, itu izin menyampaikan beberapa hal gitu. Ini ya. Ini ya, tanggal merah biasa. Anda suatu SMA belajar, adakah dibilang kayak ini tanggal merah dan bukan jam mengajar? Maksudnya, nah dari Mbak Vini selaku seorang mahasiswa dan pengalaman mungkin yang pernah, bagaimana menanggapi hal tersebut itu? Sebenarnya ini menarik ya Mas Charles, karena menurut saya pribadi pun kalau seandainya di tanggal merah ataupun di jam yang memang tidak sudah di luar jam pelajaran atau sudah tidak di jam kerja, untuk menghubungi dosen itu termasuk salah satu hal yang tidak sopan. Karena seperti yang kita tahu ya, dosen itu juga sama seperti kita. Ketika saat kita beristirahat diganggu, itu menurut saya sedikit menyebalkan ya Mas Jamin. Dan hal itu menurut saya ya wajar-wajar saja, karena saya saat S1 juga sebelum untuk memulai pelajaran itu waktu masih masih mabar. Nah, di situ kakak-kakak kelas atau senior-senior saya yang sudah lebih dulu kuliah di Universitas Negeri Medan itu, mereka juga mengingatkan kami sebagai maba untuk tidak menghubungi dosen di saat di luar jam-jam kerja dan juga di hari libur. Makanya saya selalu menanamkan itu ya, bahwasanya untuk di hari libur atau di jam yang memang sudah waktunya istirahat, saya tidak akan menghubungi dosen. Dan itu sudah tertanam dari dulu ya teman-teman sampai sekarang. Menurut saya ya wajar saja jika dosennya sempat marah, mungkin kesal karena diganggu waktu istirahatnya. Seperti itu Mas Charlie. Jadi sebenarnya kembali lagi ya, perspektif masing-masing itu ada yang menganggap pada tinggal jawab aja gitu. Kan kita sama-sama butuhnya antara mahasiswa dan dosen, tapi kembali lagi setiap orang itu punya perspektif yang beda-beda. Tapi bagaimana kita pada titiknya adalah mencapai tujuan. Karena kalau dibilang ini jadi nggak nyambung gitu tujuan dari mahasiswa itu. Kan jadi nggak tahu masuk atau tidak. Kan jadinya ketika komunikasi dimaksud seperti ini, jadinya nggak tahu gitu mereka nanti bakal masuk atau tidak. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya kita memperhatikan segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda terkait dengan bagaimana kita cara berkomunikasi. Karena kalau kita komunikasi ini tidak ada sama sekali yang dicapai gitu, malah dinasihatkan gitu ya oleh dosen sendiri. Jadi ya teman-teman, kita juga perlu memang dosen, tapi juga kita harus memperhatikan yang berbaik asli apakah ini salah atau tidak. Tapi kembali lagi, semua itu kembali ke praktik masing-masing. Tapi intinya adalah perhatikan cara komunikasi pada dosen, perhatikan bukannya sebatas nama menyapa, tapi ke waktunya gitu, karena setiap orang itu punya waktu masing-masing berbeda. Oke, kita kembali dan selanjutnya ke studi kasus yang kedua yang sempat juga pro dan kontra, hanya sebatas penggunaan aku dan kamu. Hanya sebatas itu, tapi ini yang paling viral yang pernah ada, sampai dari dosen itu sendiri, dari berbagai dosen kampus pun itu membutuhkan pro dan kontra. Ada kontra, padahal aku dan kamu itu juga udah bagus, tapi ada juga yang, tapi namanya ya setiap orang itu punya. Nanti kita ketemu. Wait. Kamu ngomongnya pakai aku. Boleh nggak pakai aku ngomongnya? Saya ini sama kamu atau siapa? Bangsa atau teman kamu? Bukan kita tidak lihat lebih, tapi ada formatnya yang formal, ada yang tidak formal. Kalau tidak formal silakan pakai aku. Tapi kalau kamu pakai aku, saya mungkin pakai kau, boleh? Tidak kan? Maka saya loh, paham ya? Mana kamu sama saya? Saya masih ini aja. Kamu masuk dunia kerja kan? Kalau bisnis itu harus kamu tenapi begitu. Oke, jadi ya terkait penggunaan aku dan kamu, sebenarnya butuhkan pro dan kontra. Tapi gimana ya, dari Mbak Vin sendiri menanggapi hal tersebut gimana? Karena dilanjutkan juga dengan apa ya, juga dengan dunia kerja. Pada dunia kerja juga bukan hanya sebatas aku dan kamu, bahkan ada gue lo gitu. Tapi
kita bicara dari perspektif kampus gitu, kan kita sebagai mahasiswa gitu jalur kerja. Nah, dari Mbak Fini gimana menanggapi penggunaan aku dan kamu? Nah ini masalah dan tidak, karena aku baru menemukan seperti ini. Gimana dari Mbak Fini? Begini ya Mas Jarlis, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak yang ada di dalam video, bahwasanya itu kan setiap hal itu pasti ada konteksnya ya. Apalagi kita berhubungan dengan dosen. Ya menurut saya juga kurang etis ya kalau kita menggunakan kata aku dan kamu di saat kita sedang ada di dalam kampus, karena itu kan juga termasuk ranah yang formal ya Mas Charles. Jadi penggunaan kata saya dan bapak atau saya dan ibu itu perlu, daripada saya dengan kata aku dan kamu itu kayaknya memang kurang sopan Bang Charles. Itu kita tuh kayak terlalu apa sih namanya, terlalu menganggap kita tuh segitu dekatnya dengan dosen ini sampai kita ngomong aku dan kamu. Dan setahu saya juga pernah dekat dengan beberapa dosen di kampus. Dengan kesadaran saya tidak pernah mengucapkan kata aku ke dosen itu sendiri, walaupun saya dan dosen itu sering berbicara, ngobrol banyak hal meskipun sedang ada di luar jam kuliah. Itu juga saya tetap menggunakan kata saya dan bapak atau ibu dengan tidak menggunakan kata kamu dan aku di dalam percakapan itu, karena menurut saya itu tidak sopan sekali, karena itu juga tidak, menurut saya itu nggak cocok ya Mas ya, karena kita itu nggak sedekat itu gitu. Bahkan ada beberapa orang juga yang tidak melakukan hal tersebut pada rekan kerja ya, rekan belajarnya dengan menggunakan kata saya. Emang penggunaan kata aku dan kamu jika seandainya mereka tidak dekat gitu. Kadang ada orang yang tidak terlalu dekat itu mungkin agak susah untuk Mas, untuk kayak ibarat kata aku kamu itu terlalu sok akrab nggak sih untuk orang yang baru kenal atau seandainya mereka juga tidak sedekat itu gitu. Begitu dari saya Mas. Iya memang kebetulan ya, dari saya pengalaman sendiri waktu 1 sampai 2 kalau ngecek dosen itu nggak pernah kata aku. Aku ini perkenalkan Pak Bu, aku Charles, nggak pernah saya Charles, saya gitu. Memang agak sedikit agak sedikit mengganggu dan kalau dibilang kayak kurang kita ketika menggunakan aku dan kamu. Tapi kembali lagi, setiap orang itu punya cara komunikasi yang baik gitu, yang nyaman gitu. Kembali lagi antara dosen dan mahasiswa gimana baiknya gitu. Tapi bapak ini mungkin kurang nyaman gitu dengan menggunakan aku dan kamu. Dan itu juga tidak harusnya dipakai untuk kepada dosen ya Mas, pada dosen dan kepada orang yang lebih tua daripada kita gitu teman-teman. Iya betul. Dan seperti itu teman, jadi dari studi kasus ini jadinya kayak ada, walaupun kita nggak bisa menilai langsung, tapi kan ketika kita ditegur jadi ada rasa renggang gitu antara mahasiswa dan dosen gitu, jadi segan gitu. Gimana ya. Jadi tujuan yang mau dicapai mahasiswa ini mungkin ini seminar proposal atau mungkin pas presentasi atau di kelas, jadinya agak sunggang gitu lagi ngomong atau segan gitu ngomong sama dosennya gitu. Jadinya kan apa yang mau kita capai itu juga tercapai dengan baik. Jadi ya teman-teman, terlepas dari dua masalah tadi sebenarnya komunikasi yang dibangun itu harus memperhatikan berbagai aspek gitu. Mau menggunakan platform apapun tetaplah gunakan komunikasi. Memang mungkin tiap orang itu berbeda, tapi mungkin bisa difilter mana yang terbaik itu digunakan sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai dengan baik. Misalnya udah komunikasi buruk, yang otomatis tujuan yang ingin dicapai itu nggak bagus gitu. Begitu ya teman-teman. Ketika misalnya udah selek nih antara satu orang sama orang, jadi ya udahlah terserah dia aja lah kerjaan yang nomor diri saya seperti itu ya teman-teman. Nah, iya betul. Jadi pentingnya membangun komunikasi teman-teman. Nah, mungkin sebagai closing ya, dari Mbak Vini ada tips nggak? Apalagi ini udah mahasiswa S2 ya, dalam berkomunikasi baik-baik sama mahasiswa, dosen dan juga staf kampus gitu, apa gitu yang mau disampaikan kepada teman-teman gitu? Kalau dalam membangun komunikasi misalnya dari WA pun atau berkomunikasi secara langsung pun gitu, apa yang mau disampaikan sebagai supaya menjadi tips kepada teman-teman gitu yang mungkin menonton ini? Dari saya sendiri mungkin ya, jika ingin membangun hubungan baik dengan teman-teman rekan
kelas atau rekan-rekan mahasiswa, kepada dosen dan kepada staf kampus, kita itu kayaknya harusnya lebih sering itu ya teman-teman, untuk mulai berbaur. Dan kepada saya sendiri yang memiliki insekuritas ini, lebih memberanikan diri ya, walaupun ada banyak hal yang buat saya takut, tapi mau tidak mau itu memang harus dilakukan ya teman-teman. Ya, jika teman-teman memiliki rasa takut yang berlebih, kalian bisa minta tolong kepada teman dekat atau teman main atau teman sekelas juga yang memang dekat dengan kalian untuk membantu bagaimana caranya biar bisa kita membangun percakapan dengan teman-teman yang lain, dan kepada dosen juga kayak berkomunikasi dengan dosen itu coba untuk lebih memperhatikan ya tata bahasa yang digunakan, Mas Charlie. Itu tuh penting sekali, karena kalau seandainya tata bahasa yang kita gunakan itu tidak baik dan atau terlihat kurang sopan, itu baiknya dihindari seperti yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang di video ini ya Mas Charlie. Itu tuh memang sangat kurang etis menurut saya sebagai mahasiswa. Kemudian juga dengan staf kampus, mungkin saya punya beberapa itu ya dengan staf kampus, karena sering keluar masuk ke ruang staf gitu, jadi lebih bisa berkomunikasi dengan baik, dan di situ kita bisa lebih mempermudah ya kalau untuk pengurusan administrasi. Iya, pengurusan administrasi itu teman-teman. Gitu sih menurut saya ya. Tidak banyak tips yang saya berikan karena saya juga sedang mengatasi hal tersebut ya teman-teman, sedang mengalami hal tersebut, jadi kurang bisa memberikan tips untuk teman-teman yang lain gitu. Ya, jadi kita teman-teman, penting kita ketahui bersama kalau membangun komunikasi itu sama siapapun itu, baik bagi mahasiswa, dosen dan juga staf kampus, itu sangat penting dan sangat urgentnya. Jadi bangunlah komunikasi yang baik supaya tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Misalnya nih dalam satu kelas nih, misalnya kami sekarang udah masuk semester 3 yang udah mulai menyusun seminar proposal. Nah, kalau kolaborasi antara mahasiswa, dosen dan juga staf kampus itu sangat penting. Misalnya nih, kita sebagai mahasiswa yang sedang mengajukan judul, kita menjumpai dosen pembimbing, ketika komunikasi kita bagus ya, mungkin nanti seminar proposal kita atau tesis kita akan lebih cepat selesai. Nah, ketika kita mau seminar proposal atau tesis, perlu kita surat menyurat nih, mungkin surat izin penelitian, surat observasi, atau surat untuk seminar proposal dan tesis itu kan diurus oleh staf kampus. Berarti kita harus dong menjaga komunikasi. Ketika ketiga hal ini bisa saling berkolaborasi dan bersinergi, otomatis kita yang diuntungkan sebagai mahasiswa, dan juga kampus yang diuntungkan. Orangnya juga capek-capek, kemana mahasiswa ini, kok belum seminar proposal, kenapa tes gitu. Jadi kan ketika hal itu tercapai dengan baik juga, ini berhubungan dengan akreditasi kampus. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi mari kita menjalin komunikasi dengan baik. Jadi mungkin itu saja ya Ibu. Jadi Mbak ini, jadi terima kasih banyak ya. Jadi itu adalah salah satu perspektif dari mahasiswa, dari berbagai mahasiswa, karena kebetulan sudah mahasiswa magister. Jadi teman-teman yang bisa lebih tercerahkan gitu. Nah, mungkin itu aja. Saya Charlie Santuri dan Mbak Vini pamit undur diri, dan selamat pagi dan sampai jumpa. Nah, teman-teman, gimana diskusi tadi? Seru tidak? Jadi harapannya teman-teman sudah lebih tercerahkan dengan bagaimana kita membangun komunikasi yang dengan mahasiswa, dosen, dan juga staf kampus. Jadi fenomena sosial dalam bidang kampus atau dalam bidang pendidikan itu juga bisa teratasi dengan baik. Dan harapannya teman-teman selaku mahasiswa atau calon mahasiswa bisa membangun komunikasi. Nah, demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jadi mengucapkan terima kasih. Saya Charlie Santuri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan salam harmoni.